Kesundul. Makanya kalau Anda lihat recognition, manajernya segini, safirnya lebih banyak lagi. Ya, karena safir itu tadi gampang sekali, lebih gampang jadi safir daripada jadi manajer. Yang kedua, Ruby Manager. Ruby Manager gampang, tinggal punya 2 manajer. Jadi kalau Anda sudah bisa, jadi gini gampang. Kalau Anda bisa jadi manajer, pasti Anda sudah bisa jadi apapun di bisnis ini. Benar nggak? Karena apapun di bisnis ini hitungannya manajer. Dan untuk jadi manajer, akumulasi, ya ampun. Pikir mudah dulu, bener nggak? Kalau Anda bisa jadi manajer, Anda bisa jadi apapun di bisnis ini. Anda bisa jadi Royal Crown Ambassador dan Anda bisa jadi double, triple Royal Crown Ambassador. Karena semua perhitungannya basicnya dari situ. Benar nggak? Tapi jadi manajer yang benar ya, bukan manajer cuma jualan atau nodong orang gitu ya. Emerald, Anda 3 manajer, Diamond 4 Emerald, 3 manajer tetap 3 leg, ya next. Dan sampailah Royal Crown Ambassador. Nah saya akan jelaskan lebih detail lagi. Next, ini dia, sistem akumulasi tanpa batas. Maksudnya apa? Nah ini maksudnya, misalnya Anda tanggal 1 Januari 400 BV, ya akumulasinya 400 BV karena Anda baru tanda tangan ya, 6%. Kemudian 2 Februari Anda 1600 BV. Nah 1600 BV ini bukan kerja Anda sendirian, mungkin Anda plus dolen-dolen Anda waktu itu di bulan Februari ada 1600 BV, maka dijumlah dengan Anda yang dulu 2000 BV, Anda 9%. Gampang banget. Tanggal 3 Maret Anda sudah mensponsori banyak, dolen Anda sudah mensponsori banyak, sehingga bulan itu current BV Anda 6.000, dijumlahkan dulu yang dulu 2.000, maka jumlahnya 8.000, Anda 12%. Semudah itu. Di bulan April 7.000 BV currentnya, ya Anda sudah punya keroyokan, ini keroyokan ya, dijumlahkan yang dulu 15.000 BV, ya itulah segampang ini ilmunya. Contoh perhitungan bonus pengembangan, nah ini dia. Misalnya Anda 100 BV, Anda dapat bonus ya, minimal untuk mendapatkan bonus ya, Anda minimal harus belanja 100 BV. Sesemudah itu, 100 BV itu 500.000 ya, 500.000 100 BV. Nah 3% Anda dapat ketemu ringgit ya, ketemu ringgit, 3 ringgit, kita menggunakan fixed rate yaitu 2.600. Jadi 2.600 kali 3, 7.800. Nah tentang fixed rate ini, jadi Keling menggunakan sistem fixed rate. Apa itu fixed rate? Fixed rate adalah nilai yang tetap terhadap rupiah dan ringgit. Mungkin Anda bertanya kepada saya, Pak, ringgit sekarang udah berapa nilainya? Yang real 2.900 lebih lah, ya dibulatkan 3.000. Mungkin Anda tanya kepada saya, oh nggak adil dong Pak, kok dikalikannya 2.600 bukannya 3.000? Oke, ada 2 pilihan. Sebenarnya perusahaan simple aja. Kalau Anda mau menggunakan fixed rate atau floating rate. Floating rate itu sesuai dengan rate yang ada. Atau fixed rate seperti sekarang. Kalau floating rate, ya bonus itu kan didapatkan dari produk yang terjual, betul nggak? Nah kalau floating rate artinya harga produk juga harus floating. Kalau misalnya ringgit naik hari ini, ya klorofil naik hari ini. Ringgit turun hari ini, ya klorofil turun hari ini. Jadi Anda nggak berani nyetok, pusing, ya. Apalagi kasihan MS dan Sokis itu kasihan banget. Nah menurut Anda mana lebih untung, floating rate atau fixed rate? Lebih untung fixed rate, ada kepastian, betul nggak? Harga pun nggak naik turun. Seperti kemarin kita naik karena apa? Sebenarnya harga kita naik Januari karena apa? Bukan karena perusahaan mau untungnya lebih, tapi karena kita mau naikkan dari 2.300 ke 2.600. Jadi kenaikan itu bukan untuk perusahaan, tetapi kenaikan itu untuk Anda semua. Untuk distributor. Ya. Nah, mari kita lihat. Kalau misalnya kita punya 3 downline dan kita duplikasikan diri kita menjadi 100 BV, 100 BV, 100 BV, maka totalnya grup BV kita berapa? 100 dikali 4 jadi 400 BV. 400 BV berapa tadi? 6%. Jadi kita berhak mendapatkan 6%. Tapi menghitungannya bukannya 400 BV kali 6%, bukan. Karena apa? Karena hasil kerja ini bukan hasil kerja sendirian, tapi hasil kerja keroyokan, maka kita harus dibagikan juga kepada orang yang keroyokan. Terus pembagiannya gimana Pak? Apakah 400 BV ini dikalikan 6% terus dibagi sama-sama 4 orang? Kalau cara bagi itu adil nggak? Nggak adil karena prestasinya berbeda. Bisnis ini tidak menggunakan keadilan sistem komunis.
Keadilan sistem komunis adalah sama rata sama rasa, bukan. Di bisnis ini keadilannya adalah siapa yang berbuat lebih dia akan mendapatkan lebih. Siapa yang kurang ya dia dapatkan kurang. Maka cara pembagiannya adalah begini. Kan ini memang benar Anda sendiri ya. Oke, dari 100 PV kali 6 ya 6. Sedangkan yang ini kan selisihnya ya. Anda dapat 6, downline Anda dapat 3. Maka selisihnya 6 dikurangi 3, jadi Anda dapat 3 dari sini. Sedangkan downline Anda dapat 3 dari sini. Jadi Anda tidak mengambil, sekali lagi, Anda tidak mengambil dari downline. Walaupun 100 BV ini Anda yang membantu, Anda yang mungkin mendemokan produknya, tetapi upline Anda tidak minta seperak pun dari bonus Anda yang 3% dari 100 BV. Itulah upline Anda. Tepuk tangan untuk upline Anda. Jadi ingat, upline Anda tidak mengambil apapun dari Anda. Ya, upline Anda mendapatkan haknya. Haknya karena membantu Anda membangun. Ini dapatnya dari mana? Bukan dari Anda, tetapi dari perusahaan. Yaitu sisanya 100 PV kali 3 karena ada 3 kali 3%, hak Anda 3%. Jadi 9. 6 kali 6 tambah 9 15 dikalikan 2000 39.000. Anda lihat coba. Ini Anda secara pribadi sama-sama 100 PV. Ini 100 PV. Ini 7.800, ini 39.000. Sama-sama menjual secara pribadi 100 PV. Hasilnya apa? Ini berapa kali lipat ini? 39.000 dibagi 7.800 berapa kali lipat? 5 kali lipat. Padahal Anda kerja cuman menduplikasikan 3. Anda menduplikasikan 3, hasilnya dikali 5. Bayangkan kesaktiannya networking. Kerjanya 3 kali lipat, hasilnya 5 kali lipat. Bagaimana kalau dikalikan lagi? Udah mulai seneng nggak angka nih? Wah, kalau caranya gini seneng nih Pak ya. Oke, next. Mari kita detailkan peringkat-peringkat ya. Pertama, Safir Manager. Syaratnya adalah satu manajer 17%, PGPV-nya 2000, Anda grup PV-nya 200, artinya untuk plan A ya. 400 kan lari 200 ke plan B, 200 ke plan A. Jadi Anda benar-benar aslinya 400 ya. Dan Anda cukup punya satu leg manager, dan Anda mendapatkan plan A itu bonus pengembangan, kepemimpinan. Bonus kepemimpinan itu 3 kedalaman, SRED dan insentif luar negeri. 1, 2, 3, 4. Jadi plan A-nya Anda dapat 4, plan B-nya dapat 3. Kemudian kalau Anda naik jadi Ruby, PGPV-nya turun, leg-nya tambah 2, plan A-nya tetap, plan B-nya tetap. Ya. Naik lagi jadi Emerald, tinggal menduplikasikan 3, PGPV-nya lebih turun lagi, 3 legs, plan A-nya tambah 1, ya ini 4 jadi tambah 1 jadi 5. Tambahnya apa? Dapat bonus akhir tahun, ya di luar mereka ya. Plan B-nya tetap. Diamond 3 leg, tapi harus totalnya 4 Emerald. Ya ininya turun lagi PGPV-nya. Anda lihat 3 legs, 4 Emerald. Dan ada syarat ya. Setelah Diamond ke atas itu ada syarat Anda harus memimpin leg-leg Anda. Ya, yaitu 10.000, 5.000. Ingat, ada syaratnya 10.000, 5.000. Kalau Anda tidak mencapai 10.000, 5.000, walaupun Anda punya 4 Emerald, bonus Anda di sini. Apalagi kalau PGPV Anda masuk ke sini. Nah, ini banyak yang tidak mengerti. Hati-hati ya. Oke, next. Bonus pengembangan untuk CM dan CE. Anda CM, Anda lihat turun lagi PGPV-nya 400, ini 200, tetap 3 legs, tapi di dalamnya ada 4 Emerald, 1 leg maksimal 4 Emerald. Ya, 1 leg maksimal 4 Emerald, dan Anda harus memaintain downline Anda 10.000, 10.000. Jadi di sini Anda sudah diajarkan untuk membangun kedalaman. Memang di di marketing plan multi level lain, kelebaran itu uang, kedalaman itu nggak ada uang di marketing plan multi level lain. Tetapi ada keamanan. Keamanan apa artinya? Kaki itu terus produktif. Biasanya jadi di multi level lain itu ada dilema. Ya, kedalaman itu nggak ada uang, tetapi ya harus tetap membangun kedalaman untuk keamanan kaki ini supaya terus memberikan produksi, tetap berproduksi, supaya bisa ditinggalkan, supaya bisa Anda pensiun di kaki itu. Kedalamannya harus cukup. Tetapi Anda nggak perlu dilema itu di detailing. Kenapa? Karena detailing kelebaran memang uang jangka pendek, tapi kedalaman itu uang jangka besar, dan itu uang besarnya di situ. Nanti saya perjelas kenapa kedalaman itu uang banyak. Jadi Anda dipaksa untuk memimpin ini bukan untuk cuma-cuma, bukan untuk membentuk dilema, tetapi didesain untuk supaya bonus Anda besar. Itu dua tujuannya. Kenapa?
perusahaan ingin bonus Anda besar. Karena bonus Anda besar, Anda tetap akan produktif dan Anda akan membantu banyak orang juga, memberikan inspirasi kepada banyak orang lain, betul? Karena di bisnis ini prinsipnya adalah produktivitas. Siapa yang produktif, semuanya produktif, semuanya happy. Ya mulai dari kurir kita happy, yang ngepakin juga happy ya. Semuanya happy. Pemerintah pun happy ya kan? Semuanya happy, everybody win. Itulah produktivitas ya. Nah, Crown Ambassador ada 3 leg, tetap 3 leg, 12 Emerald Manager dan 10-10-5. Ya, plan A-nya tambah ya, kalau ini CM tambah ya, 1, 2, 3 ada dana Crown. Ada dana mobil dan rumah akhir tahun. Kalau ini ada tambahan dana CA. Ya, dana Crown-nya dirubah jadi dana CA. Hati-hati, ini banyak yang nggak paham. Kalau Anda CA, tetapi Anda 10-10-5, bonus Anda bukan 28% tapi 25%. Kalau Anda CA, leg 3 Anda 3.000 misalnya, atau leg 3 Anda 2.000, berarti Anda kualifikasinya ada di sini. Jadi Anda bukan 28%, tapi 25%. Balik lagi. Kalau Anda CA, dan Anda cuma 10-5, kan harusnya CA 10-10-5 ya. Kalau Anda sudah CA karena akumulasi kan, PIN Anda CA, tapi kalau Anda bukan 10-10-5, tapi 10-5, Anda dapatnya 23%, bukan 28%. Jadi 10-5 ini adalah current BV. Artinya produktif. Kalau Anda produktif, semuanya produktif, everyone happy. Paham? Ini bukan negatif, sekali lagi. Ini positif, tujuannya apa? Supaya CA itu tetap membantu downline-nya di bawah. Tuh. Belum kapan pensiunnya Pak? Kalau Anda sudah 10-10-5, downline Anda sudah 10-10-5, Anda pensiun. Betul nggak? Dan ini positif, bener nggak? Positif sekali. Karena problemnya begini, kalau nggak ada ini ya Pak, kenapa ini dibuang aja Pak? Oh justru bahaya kalau ini dibuang aja. Bahayanya apa? Tiba-tiba ada upline-nya, ada downline CA kan, atas-atasnya suka kosong-kosong gitu kan. Terus dia lihat, tutup poin aja. Bener nggak? Karena nggak perlu ada 10-5, tutup poin aja. Dan dia dapat duit dari situ. Dan barangnya di mana? Dibuang di mana? Di toko, karena dia nggak bisa membangun jaringan. Itu bahayanya kalau nggak ada seperti ini. Jadi perusahaan semuanya sudah memikirkannya. Ini bukan untuk perusahaan, toh tetap perusahaan memberikan payout kepada Anda tetap 74%. Semuanya dilakukan kepada ini untuk memberikan suasana yang kondusif untuk bisnis ini, untuk saling membantu. Betul? Ya, oke, next. Senior Crown Ambassador dirubah jadi 5 leg dan 14 Emerald, 10-10-5 tetap untuk dapat 28%-nya ya. Dan dapat tambah CA, dapat SCA. Jadi seorang SCA juga dapat CA, dana CA ya. Kalau tadi kan CA crown-nya hilang ya. Kalau SCA, CA-nya tetap dapat. Dia dapat CA juga, dapat SCA. Paling indah itu Royal Crown Ambassador. Royal Crown Ambassador 8 legs. Dan dia dapat CA juga, dapat SCA juga, dan SCA dapat RCA juga. Mantep. Benar ya? Makanya saya sering katakan kepada Anda, banyak orang di bisnis ini punya semangat tadi, nggak mau bekerja, mau dapat duit. Terus caranya gimana? Dia nyponsori orang yang sudah punya pengalaman di multi level, dan dia setiap hari berdoa supaya dia jalan sendiri tanpa Anda. Dan benar sering terjadi, tiba-tiba dia besar, benar ya? Dan Anda nggak tahu kenapa dia besar. Ya karena bantuan Tuhan. Jadi Anda menang lotre. Yang namanya menang lotre, Anda susah untuk menang lotre 2 kali. Apalagi kalau menang lotre 8 kali, nggak mungkin, benar. Benar nggak? Makanya saya katakan kepada Anda sendiri yang harus mendrive downline Anda supaya bisa 4 emerald di leg kaki itu dan minimal 10.000. Yang Anda harus kuasai. Inilah tujuannya kenapa Anda harus paham marketing plan. Bukan untuk supaya Anda jago ngitung, supaya Anda tahu target-target apa yang Anda harus capai. Target yang Anda harus capai untuk membangun leg di kedalaman adalah minimal ada 4 emerald di leg itu dan current BV-nya minimal 10.000. Gampang nggak? Mungkin bagi Anda susah. Oke, saya mau tanya untuk Crown Ambassador, gampang nggak? Gampang.
Kenapa? Karena sistemnya keroyokan. Jadi gini ya, kenapa marketing plan sekali cukup 400 BV? Apa kelebihannya? Begini, saya belajar dari suatu bank, ada 2 bank. Saya nggak akan bicara banknya apa. Bank yang pertama dia fokusnya kepada corporate. Corporate itu apa? Perusahaan. Jadi semua paket-paketnya adalah supaya untuk perusahaan menanamkan dananya di bank itu. Jadi kalau sekian miliar dapat apa-apa, bonus apa-apa. Nah, satu bank lagi fokusnya kepada retail. Dan bank ini targetnya siapa? Mahasiswa yang punya tabungannya paling 200 ribu, 300 ribu, 100 ribu. Zaman dulu ATM itu masih 10 ribuan, 20 ribuan. Menurut Anda kuat mana? Bank yang ini atau yang itu? Yang A atau yang B? A tadi yang fokusnya kepada corporate, yang B fokusnya kepada retail. Menurut Anda mana yang kuat? Katakan sama-sama. Terkumpul dana 1 triliun, kuat yang mana? Kuat yang B. Kalau yang A, misalnya nih, terjadi suku bunga turun karena BI menurunkan suku bunga, misalnya tadinya dulu tuh bank ya, berapa? 18%, 16% ya kan? Sekarang aja 6%, 8%. Zaman dulu tuh setahun ya, bunga bank setahun dulu 16%. Kalau turun 1% aja, sedangkan Anda menanamkan uang di situ 1 miliar, 1 miliar bonusnya turun 1% aja berapa persen? Berapa kehilangan? 1% dari 1 miliar berapa? 10 juta. Anda sayang kan kehilangan 10 juta setiap bulannya? Anda ambil. Setiap tahunnya ya, Anda ambil. Terjadi ras, taruh di bank yang lain. Sedangkan yang di sini turun 1%, dia bilang, alah duit saya cuma 200 ribu, udahlah ngapain? Akhirnya di bank ini lebih kuat, benar gak? Sama. Marketing plan perusahaan multilevel lain yang fokusnya supaya Anda jual banyak-banyak. Sedangkan marketing plan kalian Anda cukup jualan kecil, sedikit-sedikit. Cukup 400 BV, tapi Anda banyak. Sama seperti marketing plan kalian adalah seperti sama targetnya seperti bank B. Ini seperti bank A. Itulah sebabnya kenapa saya sering memimpin perusahaan multilevel sebelum ini. Biasanya yang perusahaan-perusahaan yang saya pimpin dalam setahun omsetnya turun 3 kali. Yang pertama liburan anak sekolah di bulan Juni Juli, yang kedua pada saat puasa, yang ketiga pada saat tahun baru Desember turun. Di Keling dengan strategi seperti ini cuma turun setahun 1 kali aja, yaitu pas lagi Lebaran. Oke, bonus kepemimpinan. Nah ini dia. Sebenarnya kalau Anda ingin menguasai bonus plan A, cukup 1 aja Anda menguasai. Bonus kepemimpinan, maka yang lainnya Anda kuasai. Jadi sebenarnya ya, kalau saya bilang ya, kalau Anda mau menguasai marketing plan A, cukup 2 aja, yaitu tadi pengembangan kan selisih dari gampang lah ya. Itu Anda bisa ngalih, bisa nambah, pasti bisa. Nah, kalau yang ini kepemimpinan, cukup Anda paham bagaimana cara menghitung kepemimpinan, maka bonus kedua 3, 4, 5, sampai 10 paham semua. Jadi saya gampang saja. 10 itu Anda paham 2, paham semua. Ya, gimana caranya? Gini, karena 30% ini dari mana? 30% ini bukan dari omset Anda plus jaringan Anda. 30% adalah dari global. Jadi ini adalah konstanta bisnis bonus global, yaitu jumlah bonus kepemimpinan tetap itu dapatnya dari mana? Jumlah BV, Keling bulan itu, current BV bulan itu dikali 30% dibagi jumlah poin yang layak. Jumlah poin yang layak artinya, jadi persis perhitungannya persis kayak saham begini kayak gini misalnya ya, saham ada 1 juta lembar. Perusahaan itu keuntungannya berapa? Misalnya keuntungan yang mau dibagi 1 miliar. Karena ada 1 juta lembar, maka nilai 1 lembarnya berapa? 1 miliar dibagi 1 juta 1000. Jadi harga 1 sahamnya 1000 rupiah. Itu aja sama. Sama ini juga sama. Ini omsetnya berapa dikali 30%. Ya, cuman bedanya tadi. Ya keuntungan itu 1 miliar mungkin dari keuntungan kotor misalnya ya. Kita bagi misalnya keuntungan kotornya berapa miliar yang mau dibagikan kepada dividen 30%. Jadi keuntungan kotor dikali 30% dibagi saham yang ada. Itu aja. Ya, jadi kalau Anda poin ini adalah Anda memberikan kontribusi. Jadi jumlah poin ini adalah kontribusi Anda itu berapa? Jadi Anda plus jaringan Anda hanya memberikan poin saja. Tapi bonusnya dibagi dari mana? Dari omset global. Jadi Anda poin aja. Jadi ketemulah 1 poinnya berapa. Nah itu seperti itu. Kurang lebih nangkep kan ya?
Oke, kita ambil contohnya ya. Mereka Sapphire Manager, syaratnya adalah dia PGPV-nya 2000, per bulannya 1000, jumlah manajernya ini, maka grup pribadinya 5%. Ini tadi saya udah jelaskan. Next. Nah, Anda dapat poinnya dari mana? Dari sini. Anda dapat poinnya dari generasi Anda. Nah, ini Anda bisa dapat, kalau Anda RCE, Anda bisa dapat 9 generasi dihitung. 9 generasi. Nah, generasi pertama itu BV-nya berapa? Dikali 5%. Generasi kedua BV-nya berapa? Kali 4%. Generasi ketiga BV-nya berapa? Kali 3%. Maka total Anda sebagai Sapphire Manager itu berapa? Begitu terusnya sampai RCE. Nah, untuk mendapatkan bonus kepemimpinan tentunya Anda harus 400 BV. 200 itu adalah 200 untuk plan A. Jadi simpelnya 400 BV. Itulah yang saya sebut, kalau Anda 400 BV, Anda membuka kunci semua bonus yang ada di Keling. Nah. Dan nilai BV-nya mencukupi nggak? Kalau nilai BV-nya mencukupi, yang ketiga Diamond, nilai lag-nya mencukupi nggak? Ya, yang penting Anda tahu syaratnya ya. Kalau Anda pusing hitung-hitungannya nggak apa-apa, yang penting Anda hafal syaratnya, betul? Tujuannya apa? Anda hafal syaratnya untuk membuat target. Ya, kalau nggak ada target, nggak menarik. Yang ada target itulah yang membuat menarik, betul? Contoh, kita ambil langsung contohnya ya. Nah, ini tadi contoh Diamond Manager. Kalau Anda 10.000 ke atas atau ininya BV next, Anda dapat 50% ya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, ini. Jadi perusahaan punya keringanan. Next. Kalau Anda Diamond, Anda lag-nya harus 10.000 ya, satu lag. Maka bonusnya 100%. Kalau Anda di bawah 10.000 dan yang lainnya 5.000 ya, 10.000 dan 5.000. Kalau Anda cuma 10.000 aja, yang lainnya dikurang dari 5.000, bukannya 0, Anda tetap dapat 50%. 50% ini dari bonus kepemimpinan ya. Kalau bonus pengembangan langsung berubah. Tapi kalau bonus kepemimpinan masih dapat poinnya cuma 50%. Tujuannya sekali lagi untuk apa? Produktivitas, bukan untuk keuntungan perusahaan. Perusahaan tetap sama, memberi payout-nya sama, 74%. Cuman diberikan kepada orang yang produktif. Maka semua orang mau produktif, itu prinsipnya ya. Oke, next. Ini salah satu contohnya. Tadi kita udah tahu cara perhitungannya. Nah, misalnya jumlah Keling 20 juta BV dan yang layak 13.000, maka 0,6. Saya ambil contoh lagi. Contoh, misalnya kayak kalau di saham misalnya ya, misalnya perusahaan punya keuntungan 20 juta. Kalau di saham ya, yang mau dibagikan kepada dividen itu 30%-nya aja dari 20 juta. Maka 20 juta kali 30% dibagi jumlah sahamnya. Maka harga satu saham 0,646. Itu dia. Simpel kan? Dan angka 0,46 ini tentunya berubah-ubah. Kenapa berubah-ubah? Karena tentunya omset Keling juga berubah-ubah. Orang-orang yang qualified juga berubah-ubah. Betul? Dan inilah yang disebut sebagai bonus global. Ya, ini dihitung dari global. Nah, ini 0,46. Kenapa saya pakai 0,46? Ini yang yang 3-4 bulan ini dipakai, sekitar ini kurang lebihnya. Maka saya sengaja menggunakan perhitungan contoh yang hari ini sedang berlaku, yang bulan-bulan ini sedang berlaku ya. Kalau ada perubahan biasanya naiknya kurang lebih 0,0 berapa ya, 0,0 berapa gitu, kurang lebih. Next. Nah, ini yang Anda harus ngelotok di luar kepala. Yang Anda harus paham, benar-benar paham. Kalau Anda paham ini, maka keuntungan bonus ke 3, 4, 5, 6 sampai 10 Anda paham. Cara ngitungnya gampang aja. Nih, ini leg pertama Anda dan grup PV Anda 1.200 sama PGPV ya. Karena Emerald kan PGPV-nya 1.200 plus Anda dapatnya 5%. Maka 1.200 kali 5% hasilnya 60. Di sini di total jumlahnya total 10.000 misalnya kali 5%. Kenapa ini dapat 5%, 5%, 4%, 4%, 4% ini dari mana? Dari mana ini dapatnya? Kalau 10.000, 16.000, 18.000, 28.000, 38.000 tahu dong dapatnya dari mana?
Dari omsetnya ini di total berapa, omsetnya ini kali total berapa, omsetnya ini di total berapa, omsetnya ini di total berapa, omsetnya ini total berapa. Ini misalnya 10.000. Jadi Anda tahu angka ini? Tahu ya? Nah, angka 5%, 5%, 4%, 4%, dari mana? Dari, oke, next ke belakang lagi. Nah ini, dari ini tadi. Tadi kan emerald 5, 4, 4, 4, 3. Jadi angkanya tadi 5, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 1. Udah paham? Di sini ada kan? Contekan Anda? Di sini ada? Oke, next. Balik lagi ke tempat tadi. Jadi setelah dikalikan, dijumlah, inilah saham Anda. Atau kalau tadi contoh saham ya, kalau di sini poin Anda ini 4180. Ini poin Anda. Nah, poin yang layak adalah tadi, kan Anda nggak sendirian kan, bener nggak? Ada di seluruh dunia ini berapa di total semua poinnya menghasilkan tadi 13 juta. Jadi keuntungan perusahaan di total semua poin yang layak hasilnya berapa ya? Jadi ini 4.800. Nah, untuk bonus kepemimpinan tadi apa faktornya 0,46 kan? Tahu kan 0,46 dari mana? Oke, tahu. Jadi 4180 dikalikan 0,46 hasilnya 19228 dikalikan 2600 hampir 5 juta. Ini bonus kepemimpinan. Next. Nah, di bonus kepemimpinan ada yang indah. Yang indahnya adalah generasi itu bisa dikompres. Aturannya cuma 2 aja. Yaitu yang pertama, begitu ketemu 2000 maka itu disebut generasi 1. 2000 PV totalnya. Atau ada yang berperingkat emerald above. Emerald above itu berarti emerald sampai Royal Crown Ambassador ya. Kalau ada 3 itu dihitung 1. Jadi 2 syarat ini. Gampang ingat-ingatnya? Ketemu 2000 atau 3 emerald. Simple? Simple. Oke. Contohnya di sini. Di sini baru 1800, 1600 berarti belum satu generasi kan? Di sini ada 2000, maka ini generasi 1, ini plus ini 3600, betul? Sekarang ini lihat contoh yang kedua. Ini 600, sudah satu generasi belum? Belum. 1600 sudah satu generasi belum? Kenapa belum? Ingat, jangan salah ya. Bukannya 2000 ini hasil penjumlahan, itu indahnya. 2000 ini bukan hasil penjumlahan. Kalau hasil penjumlahan kan berarti 6000 plus 1600 sudah berapa? 2100, harusnya ini sudah satu generasi kan? Kalau penjumlahan, tetapi indahnya 2000 ini bukan penjumlahan. Jadi sampai ketemu 2000. Misalnya ya, ini 600, ini 1600, ini 1200, ini 600, ini 1900, ini 1999, belum ketemu. Ini 1800, ini terus. Di sini 2000, maka inilah semua satu generasi. Ngeri nggak? Jadi sebenarnya lebih dari 27 level kalau nggak ada ketemu. Kenapa ini bisa dipamatkan? Karena di sini ada emerald dan diamond, betul kan? Kan 3 emerald ke atas jadi satu generasi. Jadi walaupun di sini belum ketemu 2000, tapi karena udah ketemu 3 diamond, emerald dan diamond, 3 diamond above, maka satu generasi, betul nggak? Tapi kalau nggak ketemu 3 diamond, sampai ke sini nih 1999, untung belum 2000. Benar nggak? 1800, 1600, 2000 terus sampai ketemu 2000. Di total satu generasi. Saya pernah presentasi ini di depan leader yang paham. Kalau yang nggak paham mah gini-gini masih. Hah? Apa itu? Kue lapis, nggak paham. Tapi kalau anda presentasi yang saya katakan ini kepada leader ini, langsung join 5. Kalau leader yang paham dijelaskan ini luar biasa. Dan ini adalah dasar perhitungan semua bonus dari bonus ketiga sampai bonus ke-10. Dasarnya ini.
Itulah. Itulah kenapa building deep, membangun kedalaman di Keling adalah uang. Dan memang ada orang yang menang lotre, downline-nya besar, ya 1 juta BV, tiba-tiba dia cuman ngisi ini, bonusnya udah 50 juta, 100 juta ada. Ada yang begitu. Artinya kedalaman 1 kaki, artinya apa? Artinya marketing plan Keling itu luar biasa. 1 kaki gua aja, bonus Anda gajah. Cukup 1 kaki besar aja. Dan Anda dibayar dari kaki besar, kecil, semuanya dibayar. Ada multi level lain yang bayarnya cuma dari kaki kecil aja. Kalau di sini kaki besar kayak kecil kayak apa semua dibayar. Makanya bonusnya besar. Yang ini karena ketemu langsung 2000, ya udah 1 generasi ya. Jadi paham ya ngitung generasi kan? Anda modal ini aja nih, Anda paham ini aja, presentasi kepada orang leader yang udah ini. Join ya. Karena ini luar biasa, nggak ada di multi level lain. Yang kompresnya begini hebatnya. Dan kalau misalnya Anda sudah begitu hebat, next. Sehingga downline Anda, CA semua, maka kejadiannya begini. Ini hebat banget nih, orang jagoan banget nih, RC. Misal, kalau begini kan tadi aturannya 3 emerald, 1 ini kan, 3 emerald above, 1 generasi. Jadi ini next. Jadi ini 1 generasi, next, 1 generasi, 1 generasi, 1 generasi, begitu seterusnya. Jadi artinya 3 kali 9 berapa? 27 level. Kalau Anda punya Royal Crown Ambassador semua. Itulah kehebatannya pemimpinan Keling. Oke, next. SRED. Namanya aja SRED. Apa itu SRED? Yaitu apa? Safir, Ruby, Emerald, Diamond. Artinya yang mendapatkan bonus ini cuman Safir, Ruby, Emerald, atau Diamond. Walaupun bonusnya, walaupun omsetnya itu hasilnya omsetnya CA, CM, RCA, mereka nggak dapat, tapi hanya hanya SRED aja yang dapat. Dan dari semua, ini cara ngitungnya sama juga kayak tadi. Dari semua omsetnya Keling dibagi omset yang layak, poin yang layak. Poin yang layak dari mana tadi? Dari tadi tuh 4180 kan? Itu poin Anda. Tapi kan distributor yang lain punya poin lagi, distributor yang lain punya poin lagi. Seluruh Keling kan ada poinnya, bener nggak? Nah, di jumlah berapa? Jadi omset Keling dikali 3% dibagi poin SRED yang layak, maka ketemunya berapa? Ya, sekarang ini ketemunya ini beda-beda ya, karena omset setiap berubah, orang yang punya poin SRED pun berubah ya. Sekarang ini sekitar 0,3843. Anda hafalkan ini ya. Safir untuk mendapatkan SRED itu 10.000, 5.000. Ininya 200. Ruby 10.000 dan seterusnya ya. Anda hafalkan ini. Ingat sekali lagi, ini bukan suatu kelemahan, tetapi suatu kelebihan. Betul? Supaya orang tidak cepat jadi raja kecil, ongkang-ongkang kaki, tetapi tetap membantu orang. Ada saatnya dia ongkang-ongkang kalau sudah melampaui semua syarat ini. Dan untuk melampaui semua syarat ini sangat mudah karena ada apa? Ada K system. Ya. Oke. Jadi Anda harus punya targetnya seperti ini ya, gampang. Next. Dana Kron juga sama. Dana Kron adalah omset Keling dikali 1% dibagi poin yang tadi ya, tapi poinnya Kron semua aja. Yang kayak tadi ya 4180 kan yang lain punya poin sama, tapi hanya Kron aja semua dijumlah. Hasilnya berapa? Hasilnya sekarang ini Dana Kron 0,1663. Nah, Dana Kron Ambassador juga sama. Semua omset internasional dikali 2% dibagi poin-poin yang qualified. Itu 0,053. 0,053. Next. Senior Crown Ambassador juga sama. Semua dana kali 1% dibagi omsetnya Crown Ambassador aja. Ya syaratnya ini ya, Anda harus hafal syaratnya. Itu Crown Ambassador 1% 0,088.
Dan kalau dana Royal Crown Ambassador sama, semua omset internasional kali 1% dibagi yang layak saja, yaitu 0,1663. Ya. Dana rumah juga sama, semua omset internasional dikali 3% dibagi semua poin yang layak untuk dana rumah. Siapa aja yang layak dana rumah? Diamond Manager Above. Gampang ingatnya, Diamond Manager Above saja. Ya, hasilnya sekarang ini kurang lebih 0,0619. Ya, dan ini ada maksimumnya. Maksimumnya 9.000. Setelah mencapai 9.000 udah close. Jadi ada maksimumnya. Loh, kenapa Pak ada maksimumnya? Apakah nanti untuk keuntungan perusahaan? Enggak, untung perusahaan, enggak ada untung perusahaan. Payout-nya 74 ya, 74%. Itu untuk siapa? Untuk, karena Anda sudah dapat, ya sudah. Untuk jadi poin Anda yang udah dapat kan dikurangin dong. Jadi untuk pool yang lebih tinggi lagi untuk orang-orang yang belum dapat. Karena kayak upline Anda ini nggak usah sampai 1 tahun, baru 1 bulan mulai udah lewat ini. Kayak Pak Santoso, Pak Erwin dan sebagainya baru 1 bulan atau 2 bulan udah lewat. Jadi bulan kedua udah nggak dapat lagi. Untuk siapa? Untuk Anda ini. Perusahaan menciptakan ini bukan untuk perusahaan, tapi untuk Anda, lebih lagi, berbuat lebih lagi. Ya, next. Begitu juga bonus tahunan. Ya, ini syarat-syaratnya. Omset nasional dikali 3% dibagi, ini Emerald Above ya, yang dapat. Itu juga ada maksimumnya. Maksimumnya segini, ya. Ya, atau segini, setahunannya sebanyak ini. Jadi begitu udah mencapai maksimum sudah. Tapi omset kan masih jalan, betul nggak? Nah, diberikan kepada yang belum dapat. Jadi lebih gampang lagi karena ini udah dapat disingkirin di kotak. Plan Anda mah nggak perlu setahun, baru 2 bulan jalan udah lewat. Udah masuk kotak. Jadi sisanya omset yang lain sisanya untuk Anda, lebih gampang lagi ya. Oke, itu plan A. Gampang kan? Gampang. Next. Keluar negeri juga sama. Dan keluar negeri indahnya kita naikkan cap-nya. Tadinya berapa? Tadi berapa? 7. Tadinya berapa? Dulu 5.000 ya? Apa? Oh, sekarang 10.000 ya. Dulu sekali 8. Sekarang dinaikkan 10. Kenapa naik? Karena begini, zaman dulu tuh jalan-jalan ke luar negeri cukup dengan 8 itu cukup. Sekarang kan apa-apa naik ya kan, maka dinaikkanlah jadi 10.000. Ya, jadi 10.000 26 juta maksimum. Jadi bisa sampai ke Cape Town lah, sampai ke mana ya. Tapi setelah mencapai ini, udah sisanya walaupun masih ada tetap omset buat Anda. Ya, itulah keadilannya. Oke, next. Nah, ini ringkasannya ya. Ringkasannya mudah. Ini syarat cetak ya. Ini harusnya centang nih, bukan 3 nih. Centang. Ini centang. Jadi Safir itu dapatnya apa aja? SRED sama luar negeri. Ruby itu dapatnya apa aja? Ini sama juga. Emerald, udah begitu seterusnya ya. Gampang? Next. Plan B. Plan B ada 4. Yang internasional yang mana? Dynamic Fund dan Global Sharing. Yang Infinity dan Unilevel itu omset lokal, omset kita plus jaringan kita aja. Oke, next. Gimana cara ngitungnya? Ini cara tadi pemisahannya, saya ulang lagi supaya Anda paham ya. Yang penting plan B pasti satu orang pasti 200 BV. Nggak bisa lebih ya. Begitu 400 tetap 200 BV. Jadi ngitungnya gampang, berapa orang yang ini dikalikan 200. Sesimpel itu. Lebih simpel daripada plan A. Yang pertama, ini dia yang paling indah. Dana dinamik atau dynamic fund. Dynamic fund ini omsetnya dari mana? Dari